Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu lalu kita sudah mempelajari ruang lingkup biologi. Sedikit mengulang, biologi itu terdiri dari dua suku kata, bios dan logos. Bios itu artinya hidup, sedangkan logos itu artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi biologi itu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Minggu lalu juga sudah dikasih tugas tentang objek biologi yang terdiri dari sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Selanjutnya cabang ilmu biologi. Biologi itu mencakup beberapa bidang yang merupakan cabang-cabang ilmu biologi. Yang pertama itu ada genetika, sitologi, histologi, morfologi, anatomi, fisiologi, taksonomi, ekologi, evolusi, mikrobiologi, zoologi, botani, malakologi, virologi, bakteriologi, mikologi, entomologi, ornitologi, mammalogi, embriologi, algologi, biologi kelautan, bioteknologi, hermetologi, farmakologi, klimatologi, dan genetologi. Selanjutnya, manfaat dari ilmu biologi yang pertama untuk memecahkan permasalahan, dimulai dari permasalahan tentang pangan, sandang, pangan, papan, energi, lingkungan, kesehatan, dan sosial. Kemudian yang kedua, meningkatkan kesejahteraan hidup. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kerja ilmiah. Kerja ilmiah itu merupakan tugas dari ilmuwan atau seseorang yang ingin mempelajari suatu ilmu atau biasa disebut dengan peneliti. Kemudian, ilmu apa yang harus dipelajari dari seorang ilmuwan? Yang pertama, harus membaca, mendengar, mengamati, menyentuh, merasakan, itulah yang akan dikaji atau diteliti. Meneliti atau menyelidiki dapat dilakukan dengan cara sistematis dan disertai dengan sikap ilmiah. Langkah-langkah ilmiah yang pertama menentukan masalah, kemudian mengajukan hipotesis, merancang atau merencanakan percobaan, menentukan alat dan bahan, menentukan variabel, melakukan percobaan, dan menarik kesimpulan. Yang pertama, menemukan masalah. Seorang peneliti harus mencari sebuah masalah. Setelah masalah itu dicari, kemudian dirumuskanlah dalam bentuk pertanyaan yang lebih spesifik. Kemudian yang kedua, mengajukan hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara dari rumusan permasalahan yang diajukan pada langkah pertama, yang menghasilkan hipotesis. Hipotesis itu dugaan awal atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Biasanya diperoleh setelah mengumpulkan data. Kenapa hipotesis itu sebuah jawaban sementara? Karena kita harus melakukan langkah selanjutnya, yaitu merencanakan percobaan. Merencanakan percobaan ini untuk menjawab semua jawaban sementara atau hipotesis, maka perlu diadakannya percobaan atau eksperimen, yaitu untuk menyusun percobaan yang dibutuhkan dari sebuah perencanaan. Selanjutnya, menentukan alat dan bahan. Percobaan apapun pasti membutuhkan alat dan bahan tergantung dari biaya. Selanjutnya yang kelima, menentukan variabel. Variabel ini merupakan ciri objek yang nilainya beragam. Contoh, pengaruh berbagai dosis pupuk NPK pada pertumbuhan tanaman jagung. Variabel ini terbagi menjadi tiga, ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Di mana variabel bebas itu merupakan faktor yang diubah oleh sang peneliti atau dosis pupuknya, itu yang dikatakan dengan variabel bebas. Kemudian variabel terikat. Variabel terikat ini faktor yang berubah tergantung perubahan variabel bebas, yaitu pertumbuhan dari tanaman jagung. Yang ketiga ada variabel kontrol. Di sini sengaja tidak diberi perlakuan sama sekali sebagai pembanding dari variabel bebas. Langkah berikutnya melakukan sebuah percobaan atau eksperimen. Agar percobaan berjalan dengan lancar, diperlukanlah sebuah data yang konkret. Kemudian jumlahnya itu harus adil atau bersifat homogen. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan ini data yang sudah didapat dari sebuah percobaan atau eksperimen harus ditarik sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan dapat mendukung hipotesis atau tidak mendukungnya sebuah hipotesis. Selanjutnya, sikap ilmiah yang harus dimiliki dari seorang peneliti. Yang pertama, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi.
Yang kedua, mengembangkan keingintahuan. Yang ketiga, kepedulian terhadap lingkungan. Yang keempat, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Yang kelima, berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan tersebut. Yang keenam, bekerja sama. Yang ketujuh, jujur terhadap fakta. Dan terakhir, disiplin dan tekun. Kemudian ilmuwan juga harus bersifat ilmiah. Yang pertama, dapat membedakan antara fakta dan opini, di mana fakta merupakan informasi yang diperoleh dari bukti-bukti pada data. Kemudian opini ini berupa pendapat mengenai peristiwa tertentu, dan opini dapat berdasarkan fakta atau tidak. Dan berdasarkan fakta pun opini biasanya tidak ada pada data yang spesifik. Untuk tugas minggu depan, kalian cari cabang-cabang ilmu biologi yang kalian kirim dari grup sekolah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.